teman-teman perlu pahami bahwa tidak ada atau ranah PP ini bukan memberi sanksi kepada orang tua ataupun anak, tapi sanksi kepada para platform. Pak Kak Seto, terima kasih juga sudah mendampingi rapat-rapat kami dan FGD kami. Sedang diundangkan. Tadi kan baru diresmikan, jadi nanti diundangkan langsung setelah ini. Jadi nanyanya kalau itu tepatnya ke Pak Mensesnek ya. Kalau dari kami, dari Kementerian Komdigi kan tadi melaporkan bahwa ini sudah siap untuk diresmikan. Kami laporan hasil kerja bersama seluruh tim, lintas kementerian dan juga para pakar hadir bersama saya juga termasuk KPAI, PSPK, dan sebagainya, termasuk UNICEF, Save the Children, dan berbagai lembaga organisasi yang jumlahnya bukan hampir sih, ratusan, dan dari dalam maupun juga dari mancanegara. Jadi pada prinsipnya bahwa Indonesia pada akhirnya di hari yang bersejarah hari ini sampai pada titik di mana kita memiliki sebuah aturan tata kelola PSE untuk melindungi anak. Jadi sebelumnya tidak ada, hanya di level undang-undang ITE, dan ini kan perlu diturunkan menjadi level PP. Pada prinsipnya dalam PP ini platform wajib memastikan perlindungan anak lebih utama daripada kepentingan komersialisasi dari para platform. Kedua, juga kita memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar pada konten-konten yang berbahaya, eksploitasi komersial ataupun ancaman terhadap data pribadi. Jadi juga ada larangan mengenai profiling data anak. Kemudian yang ketiga, pembatasan usia dan pengawasan dalam pembuatan akun digital. Jadi penundaan anak sesuai dengan tumbuh kembang untuk bisa memiliki akun mereka di sosial media secara mandiri, gitu ya. Sekali lagi ini bukan pembatasan akses secara umum. Kalau anaknya menggunakan milik orang tua dengan pendampingan orang tua itu diperbolehkan. Namun demikian untuk memiliki akun yang mandiri, maka kita menyesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Keempat, platform dilarang menjadikan anak-anak komoditas, bagaimana tadi semangatnya sudah kita sampaikan. Dan kelima, penerapan sanksi yang tegas bagi platform yang melanggar. Teman-teman perlu pahami bahwa tidak ada atau ranah PP ini bukan memberi sanksi kepada orang tua ataupun anak, tapi sanksi kepada para platform. Pak Kak Seto, terima kasih juga sudah mendampingi rapat-rapat kami dan FGD kami. Kurang lebih itu teman-teman semua. Mohon dukungan dan mohon doa agar ini bisa berjalan dengan baik. Indonesia adalah anak sampai 18 tahun. Ya. Namun demikian, apakah 18 tahun itu baru diberikan akses? Nah, kita tidak menerapkan pukul rata. Karena yang diperhatikan oleh tim kami adalah melihat tumbuh kembang anak. Jadi kalau ada platform yang resikonya dianggap memiliki resiko rendah, maka pada tumbuh kembang anak di usia 13 tahun dianggap sudah bisa untuk melakukan akses mandiri. Kemudian untuk yang resiko kecil sampai sedang gitu ya, itu di usia 16 tahun sudah bisa membuat mandiri. Kemudian dari 16 semua sudah bisa mengakses, namun pendampingan orang tua sampai 18 tahun, maka dia akan full bisa mengakses secara mandiri di usia 18 tahun. Jadi ini mungkin yang berbeda dengan di negara-negara lain, karena di kita itu dengan memperhatikan local wisdom begitu ya, bagaimana penggunaan internet di tanah air, bagaimana perilaku penggunaan internet di kalangan anak-anak, maka dalam PP yang kita keluarkan itu mengatur sesuai usia tumbuh kembang dengan juga resiko dari masing-masing platform. Ini akan menjadi langkah berikutnya, kami akan segera menurunkan peraturan di level menteri untuk lebih menjelaskan secara detail. Terima kasih. Tadi kan sempat disebut soal ada kemungkinan diberikan sanksi kepada platform yang melanggar. Nah, ini bentuk sanksinya apa saja dan juga platform si PP itu apa saja? Apakah platform media sosial saja? Saya cek sekali lagi ya pada dasarnya. Jadi pada dasarnya ini adalah untuk penyelenggara sistem elektronik, media sosial termasuk di situ. Dan kemudian tadi apa pertanyaannya? Oke, baik, saya ulangi ya. Ini ranahnya terkena pada seluruh PSE, penyelenggara sistem elektronik. Kemudian sanksinya berupa sanksi administratif mulai dari teguran,
sampai ke penutupan kalau memang fatal. Tapi kami yakin sekali bahwa teman-teman platform toh sudah beberapa kali juga ikut rapat dengan tim yang menyusun PP ini. Mudah-mudahan mereka juga akan satu semangat dengan pemerintah Indonesia. Dalam waktu dekat usai Lebaran kita akan duduk lagi tim, kami mohon berkenan semuanya, kita duduk lagi dengan platform untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari PP ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Salam. sedang diundangkan. Tadi kan baru diresmikan, jadi nanti diundangkan langsung setelah ini. Jadi nanyanya kalau itu tepatnya ke Pak Mensesnek ya. Kalau dari kami, dari Kementerian Komdigi kan tadi melaporkan bahwa ini sudah siap untuk diresmikan. Kami laporan hasil kerja bersama seluruh tim, lintas kementerian dan juga para pakar hadir bersama saya juga termasuk KPAI, PSPK dan sebagainya, termasuk UNICEF, Save the Children dan berbagai lembaga organisasi yang jumlahnya bukan hampir sih, ratusan, dan dari dalam maupun juga dari mancanegara. Jadi pada prinsipnya bahwa Indonesia pada akhirnya di hari yang bersejarah hari ini sampai pada titik di mana kita memiliki sebuah aturan tata kelola PSE untuk melindungi anak. Jadi sebelumnya tidak ada, hanya di level undang-undang ITE, dan ini kan perlu diturunkan menjadi level PP. Pada prinsipnya dalam PP ini platform wajib memastikan perlindungan anak lebih utama daripada kepentingan komersialisasi dari para platform. Kedua, juga kita memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar pada konten-konten yang berbahaya, eksploitasi komersial ataupun ancaman terhadap data pribadi. Jadi juga ada larangan mengenai profiling data anak. Kemudian yang ketiga, pembatasan usia dan pengawasan dalam pembuatan akun digital. Jadi penundaan anak sesuai dengan tumbuh kembang untuk bisa memiliki akun mereka di sosial media secara mandiri, gitu ya.